Sama Klis, Masya Allah. Belum pulang kita? Alhamdulillah luar biasa di Khairul. Iya, udah sore Alhamdulillah. Tapi sebelum kita pulang, ini saya ingin ngobrol sedikit nih sama Antum nih. Beberapa hari yang lalu, saya sempat lihat di YouTube atau media sosial ya. Itu ada kejadian bullying di daerah Jawa. Oh Jawa, itu tempat saya Ustaz. Ya mungkin di daerah Antum juga kali. Wih. Ya. Tapi ini di daerah Jawa mungkin di daerah lain lah, bukan di daerah Antum. Antum kan Demak. Iya, itu Ya, Ustaz. bukan kayaknya. Korban bullyingnya ini anak SD. SD. Luar biasa, anaknya yang jadi korban tidak menunjukkan perlawanan kepada yang membulinya gitu ya. Menurut Antum nih ya, Masya Allah ya, bagaimana sih perasaan Antum kalau sampai melihat ya kejadian bullying itu terjadi di sekolah kita? Ya. Alhamdulillah Ustaz ya, terkait dengan bullying itu kita sering dengar memang. Dan lebih parahnya anak SD, bahkan tindakan-tindakan itu seolah-olah sudah menjadi kebiasaan yang mungkin bagi kita perlu diantisipasi terutama di sekolah kita. Di antaranya adalah mungkin dari lingkungan, sekolah, keluarga, dan lain sebagainya itu juga pengaruh. Dan juga untuk masalah bullying ini memang kalau kita lihat itu beda istilah saja Ustaz. Kalau dilihat tentang masalah bullying dari dulu itu memang ada, cuma istilahnya Ada yang ya. beda. Istilahnya yang beda. Kalau dulu apa? Ngejek. Kalau dulu istilahnya kan orang yang kecil itu tertindas itu sudah biasa. Udah biasa. Betul. Jadi kalau di sekolah namanya bullying. Di keluarga juga ada namanya juga, tapi bukan bullying karena bukan anak sekolah. Perundungan. Hubungan kepada kalau di keluarga kan namanya kekerasan keluarga. Ya. Ada beda-beda. KDRT. KDRT ya itu maksudnya. Beda itu juga kalau masukin bullying, ya bullying juga. Ya, Cuma di artinya rumah ya. di rumah. Kalau sekolah kan sifatnya ini pembelajar kok bisa begitu. Jadi sebenarnya kan apa yang salah nih di mana letaknya nih? Apakah dalam sistem pembelajarannya, ataukah dalam lingkungan keluarganya atau lingkungan yang lain? Itu perlu dicari solusinya. Artinya bullying itu bisa terjadi bukan karena disengaja, tapi karena ada imbas atau ada sebab musabab gitu ya Ustaz? Iya, tetap ada sebab musababnya. Ya, itu juga ditelusuri karena hal-hal yang sepele terkadang menjadi bullying. Cuma gara-gara perkataan yang kurang ahsan menjadi bullying dan sebagainya. Itu juga bisa, dan itu menurut saya karena pemahaman-pemahaman yang terutama pemahaman agama yang kurang di orang-orang itu terutama anak-anak. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan di sekolah kita kan mengedepankan akidah juga tentang sakofah yang kuat. Mudah-mudahan sih tidak terjadi seperti itu karena dibekali dengan akidah yang kuat. Berarti solusi terdekat atau solusi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah memahamkan mereka terkait tentang kekuatan akidah Islam. Akidah Islam terkait dengan sakofah, akidah, dan mungkin yang paling pokok tentang kita cari adab aja, yang biasanya kita ada adab ya akhlak anak-anak itu tentang bagaimana bicara yang ahsan, bagaimana yang bertindak yang tidak merugikan orang lain, itu dulu yang sekecil itu sehingga nanti tidak merembet ke yang besar, bahkan sampai menggunakan tangan atau anggota tubuh itu kan jangan sampai. Bahkan di sekolah kita alhamdulillah harus ada berkata ahsan, jadi perkataan yang tidak ahsan aja tidak boleh, apalagi sampai menampar, memukul, tindakan itu kan sudah di luar dari tujuan kita. Ustaz, izin terkait Islam dalam menegakkan aturan bagaimana kita berperilaku dan bagaimana kita berucap
boleh disampaikan sedikit Ustaz ayatnya atau Iya. dalilnya Ustaz? Terkait dengan dalil itu banyak Ustaz. Di antaranya di surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum juga ada. Barang siapa yang berbuat baik pada orang lain, otomatis dia berbuat baik pada dirinya sendiri. Juga terkait dengan yang paling pokok ini ayat kisah sebenarnya sudah ada. Jika nanti ada orang yang dia menonjok harus dibalas dengan tonjokan yang sama dan itu susah. Ya. Kita mau bunuh jadi bunuh juga. Persoalannya adalah anak-anak di hukum kita beda. Ya. Nggak mungkin ketika anak-anak membunuh anak lain, anak ini dibunuh. Nggak bisa. Karena ada aturan-aturan yang di situ berbeda dengan aturan yang ada di Al-Quran yang semestinya. Ada aturan ketika anak sudah anak usia balita dan sebagainya, ada aturan sendiri. Kemarin juga terdengar Ustaz yang terkait dengan kelakuan seks itu dilakukan oleh anak-anak SD. Itu ibunya si korban nggak bisa ngapa-ngapain karena hukumnya yang menurut kita di negara kita terutama itu nggak bisa untuk memberi efek jerah betul-betul tuh nggak bisa. Ya artinya kejadian yang sudah ada, kemudian sebagai korban ya orang tua atau anak itu sendiri tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Hanya sekedar ya sudahlah takdir mereka menjadi korban bully dan sebagainya gitu ya. Nauzubillah min dzalik Ustaz, memang benar sekali ya, artinya kalau kehidupan tanpa aturan itu ya bagaimana jadinya gitu ya. Iya, artinya nanti ya jika seolah-olah kanibal, artinya yang menang, yang kuat dia menang. Yang lemah maka jadi korban. Jadi korban. Baik Ustadz, mungkin itu ya sedikit obrolan kita sebelum pulang ke rumah masing-masing gitu ya. Intinya mungkin ya kalau bisa saya ambil kesimpulan bahwa pemahaman terhadap Islam, kemudian akidah Islam sangat-sangat diperlukan gitu ya. Ya, karena saat ini Ustadz kalau saya boleh berpendapat gitu ya, anak-anak itu lebih, bukan anak ya, bukan anak-anak, tapi orang tua itu lebih cenderung bagaimana anaknya hanya bisa sekolah. Itu sudah syukur itu. Tapi menyekolahkan anak ke tempat yang tepat itu sepertinya belum gitu Ustaz ya. Iya. Kenapa? Karena yang penting anak sekolah dulu. Mau ke swasta mahal gitu Ustaz. Iya. Lebih baik ke SD negeri gitu ya, atau SMP negeri yang memang sudah di cover oleh pemerintah. Tapi alhasil ya banyak kejadian-kejadian itu ya di tempat-tempat yang memang seperti itu, artinya di sekolah-sekolah umum gitu ya, swasta yang tidak menegakkan nilai-nilai keislaman gitu ya, sehingga banyak terjadi korban dan juga banyak terjadi pelaku-pelaku dari bullying itu sendiri. Baik Ustaz, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dan keluarga kita dan anak kita di sekolah ini terhindar dari hal-hal yang negatif. Amin, amin. Terutama bullying baik verbal maupun fisik ya, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah agar bisa menjaga mereka dan bisa mencontohkan teladan yang terbaik untuk mereka. Amin. Itu saja, terima kasih Ustaz atas bincang-bincang pada kita ini. Assalamualaikum. Salam. Izin pamit Ustaz ya. Ada.